Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Tren retro tak hanya berlaku pada fashion dan musik. Nyatanya olahraga quad roller skate atau roller skate yang sempat terkenal pada era 1980 sampai 1990 kini mulai muncul lagi. Kali ini kita akan melihat kegiatan dari bintang sinetron Maya Moody yang ternyata menggemari olahraga yang satu ini. Yuk langsung aja kita ikuti keseruannya. Halo viewers, saya Maya Moody. Hari ini saya ada kegiatan bermain quad skate bersama teman-teman saya. Ini merupakan hobi baru saya loh dan sangat menyenangkan. Pasti viewers penasaran kan? Yuk kita lihat keseruannya seperti apa. Hai semua, ini teman-teman saya. Dari beberapa ini beragam, ada yang baru, ada yang sudah sangat pintar, ada yang pintar banget ya. Salah satu mereka nih pada ini yang pintar banget nih. Sama ini nih. Iya. Jadi yuk habis ini viewers lihat perform kita semua gimana happy-nya dan enjoy-nya kita bermain quad skate. Biarpun di sini kita udah nggak muda lagi ya, tapi tetap enjoy dan yang penting sehat karena di sini kita berolahraga. Yuk. Kenapa aku main sepatu roda? Sebenarnya untuk umur aku yang di atas 40 itu mungkin telat ya. Tapi sebenarnya aku udah pernah main sepatu roda itu sejak SD. Tapi ya mungkin cuma rolling saja, tidak belajar teknik yang betul. Dan saat aku lihat IG teman-teman aku, mereka sudah mulai main sepatu roda lagi nih. Kemudian tertantang ya, pasti bisa nggak sih aku main gitu. Jadi nanya-nanya dulu sama teman-teman, belinya yang mana, quad skate-nya yang mana. Terus aku nanti jatuh sakit nggak? Ya pasti jatuh kalau main sepatu roda mah gitu. Terus gimana nanti? Ya pakai trombopop aja, selesai urusan. Oke deh. Ya udah, aku beranikan diri beli baru ya sekitar sebulan, asli baru sebulan. Ya ini masih dalam proses belajar melangkah yang benar gitu. Dan alhamdulillahnya punya teman-teman komunitasnya itu pada sabar, pada mau mengajari aku. Saya sih sebenarnya dari kecil SD udah suka main roller ya dari dulu gitu. Cuman kan udah lama banget tuh enggak. Jadi kayaknya mesti belajar dari awal lagi gitu.
Ya pertama belajarnya tuh paling nggak kayak lutut tuh harus disesuaikan lagi gitu kan. Agak setengah jongkok biar balance. Viewers pasti penasaran kan kenapa saya memilih olahraga quad skate ini. Jadi cerita awalnya adalah saat saya melihat Instagram teman saya, dia lagi bersama teman-temannya bermain quad skate. Kok kayaknya asik sekali gitu ya. Dan yang kedua, ternyata olahraga quad skate ini bisa dimainkan tidak hanya kalangan anak-anak ABG loh. Saya nih yang sudah istilahnya sudah agak itu ya, agak umur pun ternyata saya bisa melakukan atau bermain olahraga quad skate ini. Yang penting kita punya niat dan keberanian. Dan setelah saya mencoba permainan ini, olahraga ini, sangat mengasihkan sekali. Karena tidak hanya kita olahraga, tapi di sini kita bisa perform untuk dance. Terus udah gitu kita bisa punya komunitas, sambil juga kita olahraga yang tentunya tidak terlalu berat, kan? Jadi setelah saya mencoba ini, saya jadi keranjingan loh untuk main ini. Mungkin seminggu bisa 3 kali loh saya main ini. Ya, untuk bisa bermain quad skate ini memang butuh proses dan syarat utama tidak boleh takut jatuh ya. Karena jatuh itu adalah proses untuk bisa bermain quad skate. Sekali lagi, jatuh adalah proses. Jadi jangan kita takut jatuh untuk bermain quad skate. Tuh, saya udah sering banget jatuh sampai biru-biru. Tapi karena jatuh itulah kita jadi bisa sedikit-sedikit mahir. Saya juga belum mahir sih, cuman ya sudah mulai bisa belajar sedikit-sedikit. Nah viewers, sebelum kita mulai bermain quad skate, di sini ada beberapa item yang akan saya jelaskan karena item ini penting sekali digunakan. Ini berkaitan dengan safety atau keamanan kita dalam bermain quad skate. Nah pertama, yang harus kita siapkan terlebih lagi untuk bermain di outdoor adalah helm. Helm ini penting banget kalau kita mau bermain dengan alat-alat yang berat ya. Karena kalau outdoor itu potensi kita untuk jatuh apa segala macam itu lebih besar. Kalau indoor nggak apa-apa kalau nggak mau pakai helm. Yang berikutnya adalah protektor. Protektor ini terdiri dari pertama deker, itu yang kita pakai di dengkul. Kemudian ini untuk dipakai di sikut kanan kiri ya. Ini untuk menghindari jika kita jatuh, ini kita aman terlindungi. Kemudian ini juga penting yaitu untuk kita taruh di telapak tangan. Jadi tujuannya apa? Kalau misalkan kita jatuh dan kita harus tangan kita ke bawah gini, jadi telapak tangan kita terlindungi dengan alat ini, nggak akan lecet ya. Nah yang paling penting ya ini sepatu rodanya sendiri dong. Oke, nah untuk sepatu roda ini pun ada beberapa jenis rodanya. Jadi ada roda yang memang hanya untuk digunakan indoor, ada yang bisa untuk outdoor dan indoor, dan ada juga yang full untuk outdoor. Nah kalau ini saya menggunakan roda yang bisa outdoor dan indoor, karena saya jujur lebih suka main di indoor. Oke? Nah viewers, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai bermain quad skate. Pasti viewers udah gak sabar kan gimana keseruannya saya dan teman-teman bermain quad skate. Yuk kita saksikan bersama teman-teman saya. Nah viewers, sekarang saya akan tunjukkan untuk kalian yang pemula, biasakan lutut agak sedikit jongkok, jadi biar aman, juga biar jaga kestabilan juga. Untuk ngatur keseimbangannya, pertama lutut memang agak harus sedikit ditekuk ya, agak bend, jadi kalau dari samping seperti ini terlihatnya, tangan juga nggak boleh lurus, agak sedikit keangkat, jadi biar atur keseimbangannya. Jadi misalnya mau belok kanan, tangan tuh begini, belok kiri, seperti itu. Sama harus bisa muter, dan yang kedua bisa ngerem juga sih, itu paling penting. Seperti begini contohnya, jadi aman, atau ngeremnya mau begini,
seperti T. Yang jelas sih paling nggak bisa muter, belok ke kanan ke kiri. Seperti itu. Ya, paling itu aja sih untuk pemula. Kalau main lagi baru aja, tapi kalau dulu SD udah pernah main, terus SMP sering main, ada di daerah Blok M tuh dulu tahun 87-an tuh ada tempat namanya Happy Day, kita sering main tuh sama teman-teman SMP dulu di situ. Sekarang udah nggak ada lagi. Saat bermain quad skate ini balancing pastinya, karena kan kita berdiri di atas roda ya, dan itu memang butuh latihan agak berapa kali-kali untuk supaya kita dapat balance-nya. Tapi setelah kita dapat balance, semuanya akan jadi lebih smooth, lebih lancar. Manfaatnya tuh olahraga sepatu roda ini bagus banget buat kayak anak muda, yang orang tua juga bagus karena apa? Dia lebih fleksibel karena waktunya dan tempatnya itu nggak terpaku kayak misalnya kayak tempat harus cari lapangan, nggak. Kalau misalnya mau di rumah juga bisa, cuman di space misalnya di ruang tamu gitu. Kita gerakan yang kayak dance itu aja udah termasuk kayak olahraga yang biasa gitu kan. Terus sama kayak waktunya kapan aja bisa. Bangun tidur, pengen main sepatu roda, itu udah langsung olahraga gitu. Jadi nggak terikat kayak misalnya kayak sepedaan kan harus keluar rumah, harus cari tempat kemana gitu. Pengalaman gak enak pastinya jatuh sih Mas. Karena nih kalau misal main quad skate kita juga nggak bisa menghindari kan. Kadang kita lupa gitu soal balance-nya atau gimana sih harusnya supaya badan kita balance. Kadang-kadang kita menegakkan diri itu bisa membuat kita juga jadi slip, jatuh, atau kita nyoba trik-trik baru. Itu juga pasti ada aja kejadian jatuhnya. Manfaatnya happy. Selain dapat endorfinnya, dapat happy-nya, berasa kayak olahraga juga soalnya kan. Kesulitannya yang pasti pertama kali pas main, alhamdulillah hari pertama, hari kedua belum jatuh. Dan jujur aja aku belum pernah belajar mundur. Tapi pas pertama kali pakai sepatu rodanya lagi sebulan yang lalu, telapak kaki keringetan semua tuh. Keringet dingin, jaga keseimbangan lagi. Tapi mereka teman-teman udah pada meyakinkan aku, membuat aku nyaman bahwa bisa, pasti bisa Rin, pasti bisa. Oke, belajar pelan-pelan dituntun, step by step, di langkahnya diajarin cara ngeremnya segala macam. Ya karena dulu pernah bisa, jadi mungkin cepet ya adaptasinya. Tapi tetap masih kalah dengan teman-teman yang udah cukup lama bermain.